Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Setia Maulina dengan NIM 42025100087 dari kelas ASP 2C. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester pada makul Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Pada soal nomor 1, yaitu pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang dimana menurut pasal 1 nomor 1 Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Maka dapat kita ketahui bahwa hak negara meliputi pemungutan pajak, menerima penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, kemudian melakukan pinjaman. Dan kewajiban negara adalah membayar utang, menyelenggarakan pelayanan publik, serta membiayai pembangunan. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan objek keuangan negara, subjek keuangan negara, proses terbentuknya keuangan negara, dan tujuan keuangan negara. Yang pertama adalah objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, aset, hak, dan kewajiban negara. Contohnya adalah pajak, APBN dan APBD, utang negara, barang milik negara atau daerah, serta investasi pemerintah. Selanjutnya adalah subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mengelola atas keuangan negara. Contohnya adalah Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, DPR atau DPRD, serta BPK. Selanjutnya adalah proses terbentuknya keuangan negara. Yang pertama, negara akan menetapkan sumber penerimaan, kemudian pemerintah akan menyusun APBN atau APBD. Kemudian DPR atau DPRD membahas dan menyetujui anggaran. Anggaran dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian pada anggaran tersebut akan dilakukan pencatatan dan pelaporan, kemudian BPK melakukan pemeriksaan, dan DPR atau DPRD akan melakukan pengawasan. Tujuan dari keuangan negara meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian menyediakan layanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan nasional, serta mewujudkan keadilan sosial. Ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi hak negara memungut pajak dan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara menyelenggarakan pelayanan umum. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah. Yang keempat, kekayaan negara atau daerah. Yang kelima, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan mengenai penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Jadi, penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, serta PNBP. Kemudian, pengeluaran negara adalah semua uang yang keluar dari kas negara. Contohnya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta subsidi. Dan yang terakhir adalah pembiayaan negara. Pembiayaan negara adalah transaksi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Yang dimana contohnya penerbitan surat utang negara, kemudian pinjaman luar negeri, penyertaan modal negara, dan pembayaran pokok utang. Selanjutnya adalah bidang keuangan negara yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pemeriksaan, pengawasan, pengelolaan aset, pengelolaan utang, serta perpajakan. Selanjutnya adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan alur pembagian kuasa. Pada tingkat nasional, pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden. Kemudian Menteri Keuangan adalah sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara. Kemudian Menteri atau pimpinan lembaga adalah sebagai pengguna anggaran. Sedangkan pada tingkat daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah kepala daerah. Sedangkan sekretaris daerah adalah sebagai koordinator pengelolaan. PPKD atau Kepala BPKAD adalah sebagai bendahara umum daerah dan Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.
Maka dapat disimpulkan alur kuasanya adalah paling tertinggi adalah presiden, kemudian turun kepada menteri keuangan, kemudian turun lagi pada menteri atau lembaga, dan selanjutnya adalah kuasa pengguna anggaran, dan turun lagi pada pejabat pelaksana teknis, dan terakhir adalah bendahara. Undang-undang yang mengatur kebijakan moneter diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yang dimana pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kemudian tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya adalah hubungan subjek pengelola keuangan negara. Maka pada hal ini Presiden memberi kuasa kepada Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan mengelola kebijakan fiskal dan kas negara. Kemudian Menteri atau pimpinan lembaga menggunakan anggaran. Selanjutnya BPK memeriksa laporan keuangan dan DPR atau DPRD akan melakukan pengawasan dan persetujuan anggaran. Selanjutnya adalah paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru menekankan pengelolaan keuangan yang transparan, yaitu informasi keuangan terbuka kepada publik. Kemudian akuntabel, setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Efektif dan efisien, dana digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan. Kemudian berorientasi kinerja, fokus pada hasil, output, dan outcome. Kemudian profesional dikelola oleh aparatur yang kompeten, berbasis akrual, berbasis akrual, pencatatan mengikuti peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan good governance, yaitu menjunjung prinsip partisipasi, supremasi hukum, dan pengawasan. Keuangan negara merupakan seluruh hak, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, serta aset negara yang dikelola untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaannya harus digunakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil agar pembangunan nasional berjalan dengan efektif. Sekian penjelasan saya terkait dengan ujian tengah semester pada mata kuliah pengelolaan keuangan negara dan daerah. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.